Garnita Partai Nasdem bagi 200 paket sembako. Polda Papua Barat himbau masyarakat tertib dan aman saat takbiran. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Jumat 21 April 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Susan Mampioper, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Polda Papua Barat mengimbau masyarakat yang hendak melakukan pawai malam takbiran untuk ikut menjaga situasi Kamtipmas sehingga arak-arakan atau konvoi malam takbiran bisa berjalan lancar dengan tertib. Demikian disampaikan Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga kepada media di Mapolda, menyampaikan selamat beribadah puasa bagi seluruh umat muslim yang saat ini sedang menjalankan sisa ibadahnya hingga pada puncak perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023. Meski ibadah puasa tinggal tersisa 2 hari lagi, dengan melihat kondisi Kamtipmas di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya terpantau aman dan lancar. Sebagai orang nomor 1 di Polda Papua Barat, dirinya terus mengingatkan seluruh umat muslim agar tetap menjalankan ibadah puasa yang penuh dengan hikmat ini sampai dengan selesai. Sebenarnya pertama-tama saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa kepada saudara-saudara saya yang berpuasa. Sampai dengan hari ini saya kira Bapak-bapak dan Ibu serta saudara-saudara saya yang berpuasa dapat melaksanakan dengan penuh dengan hikmat karena kondisi dan keadaan kita bisa laksanakan dengan baik puasa di Ramadan 1444 Hijriah ini dengan baik ya. Diketahui pada operasi Ketupat Mansinam 2023, Polda Papua Barat akan menurunkan personil gabungan guna mengamankan jalannya sholat Id di setiap masjid di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, pemantauan hilal di Papua Barat dipusatkan di Pantai Masni SP7, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari pada Kamis 20 April 2023. Sayangnya dalam pemantauan ini, tim tidak dapat melihat hilal akibat tertutup awan tebal. Sidang isbat yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Agama pada Kamis malam telah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah pada 22 April 2023. Pengadilan Agama Kabupaten Manokwari, Kantor Wilayah Kementerian Agama Papua Barat, Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama serta Ormas Islam di wilayah Provinsi Papua Barat, Kamis 20 April 2023, melakukan pemantauan hilal dari kawasan Pantai Masni SP7 Distrik Masni, Kabupaten Manokwari. Sayangnya dalam pemantauan yang menggunakan teropong itu, tim pemantau tidak dapat melihat hilal lantaran kondisi cuaca di mana posisi kemunculan bulan tertutup oleh awan tebal. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Manokwari Muhammad Syauki Esdasi ketika memimpin langsung pemantauan hilal ini memastikan tidak dapat melihat hilal karena kondisi cuaca. Namun hasil yang didapat tetap akan dilaporkan ke Kementerian Agama yang kemudian ditetapkan bersama 132 titik pemantauan hilal di Indonesia dalam sidang isbat untuk menentukan 1 Syawal 1444 Hijriah. Menurutnya, saat ini penetapan hilal yang dipedomani pemerintah berdasarkan kesepakatan Mabim antara Kementerian Agama RI, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura, bahwa ketinggian hilal harus 3 derajat dan jarak antara hilal dan matahari saat terbenam adalah 4 hingga 6 derajat. Untuk pemantauan hilal saat ini kita tidak dapat melihat hilal gitu kan, karena yang terakhir cuacanya ketika matahari terbenam itu mendung sekali, bahkan mataharinya pun tidak terlihat. Tapi kalau sejatinya melalui perhitungan hisab hari ini
ketika matahari terbenam pada pukul 18 lebih 8 menit atau jam 6 sore lebih 8 menit itu sebenarnya hitungannya hilal itu sudah ketinggian hilal sudah 1 derajat 24 menit kurang lebih gitu ya. Jadi hilal itu sebenarnya sudah di atas ufuk sebenarnya gitu kan. Nah, cuman karena saat ini ada 2 metode perhitungan yang digunakan oleh kita ya. Yang pertama itu namanya wujudul hilal yang lebih lazim digunakan oleh teman-teman di Muhammadiyah. Jadi yang penting kalau hilal sudah wujud, artinya mau berapa derajat pun kalau sudah wujud hari itu, sudah di atas ufuk, harinya sudah masuk tanggal baru, 1 Syawal gitu kan. Tapi kalau yang dipedomani oleh pemerintah, berdasarkan dengan kesepakatan MABIM tadi itu antara Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura itu, sejak 2022 itu tuh kriterianya berubah. Ketinggian hilal itu saat ini harus minimal 3 derajat, dan elongasi atau jarak antara hilal dan matahari ketika terbenam itu minimal harus 6,4 derajat. Jadi kedua-dua kriteria itu harus kumulatif. Jadi tidak boleh hanya salah satu saja. Jaraknya 6,4 derajat, tingginya 2 derajat tidak boleh. Jadi harus kumulatif minimal 3 derajat dan 6,4 derajat tadi itu. Nah, jadi potensi hari ini ya kita tidak mungkin akan melihat bulan baru seperti itu. Ya. Di wilayah Papua, pemantauan hilal dilakukan di 3 titik, yakni untuk Papua di Biak, Papua Barat di Manokwari, dan Papua Barat Daya di Kota Sorong. Dalam sidang isbat yang digelar Kementerian Agama RI pada Kamis malam, setelah mendapatkan laporan dari 132 titik pemantauan di seluruh Indonesia, pemerintah telah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sehingga umat Muslim di Indonesia bisa melaksanakan Idul Fitri pada 22 April. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, kita akan jeda sejenak untuk mengikuti azan maghrib di wilayah Manokwari dan sekitarnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, umat Muslim di Kampung Sekro, Kabupaten Fakfak, Papua Barat menetapkan perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah jatuh pada Kamis 20 April 2023. Perhitungan penanggalan ini mengikuti perhitungan Arab Hijriah yang menjadi tradisi secara turun-temurun. Ada yang berbeda dari perayaan Idul Fitri di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Umat Muslim di Kampung Sekro Fakfak memperingati Idul Fitri lebih awal, yakni 20 April 2023. Ternyata perhitungan penanggalan ini mengikuti perhitungan Arab Hijriah yang sudah menjadi tradisi mereka secara turun-temurun. Imam Masjid Abu Bakar Ashidik Kampung Sekro, Taib Biar Pruga mengatakan, perhitungan 1 Syawal dilakukan sesuai tradisi sejak leluhur kampung ini memeluk agama Islam. Kami berpegang kepada perhitungan dari orang tua dari leluhur, bahwa pegangan dari orang tua itu berdasarkan hitungannya dari bulan tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Sehingga perhitungannya tidak melihat dari tanggal ke tanggal, tapi hitungannya tetap hitungan hari, sehingga tidak ada perselisihan. Imam tua Muhammad Biar Pruga juga meminta generasi muda Kampung Sekro dan Sekro Tuare agar dapat mempertahankan tradisi yang telah diwariskan leluhur sejak mereka memeluk agama Islam. Untuk itu saya sangat mengharapkan kepada kita semua, mari kita bergandengan tangan dengan saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Fakfak yang non-muslim. Mari kita saling menghormati, menghargai satu sama lain. Dengan istilah leluhur kami, 1 tungku 3 batu, idu-idu mandiningan. Sehari sebelumnya, di akhir Ramadan dilakukan perhitungan penarikan zakat fitrah, di mana setiap keluarga membawakan fitrahnya ke masjid untuk dicatat dan akan disalurkan kembali kepada warga kampung yang layak menerimanya, seperti anak yatim piatu, janda, dan duda. Sesuai pantauan TVRI, sholat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah dilakukan pada Kamis pagi 20 April 2023 dan dipusatkan di gedung Masjid Abu Bakar Ashidik. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan.
Saudara, tradisi gunting rambut menjadi salah satu tradisi umat muslim di Fakfak dikala mereka merayakan Hari Raya Idul Fitri. Hal ini dilakukan umat muslim Kampung Sekro usai pelaksanaan sholat Idul Fitri Kamis 20 April 2023. Imam Tua Masjid Abu Bakar Ashidik Kampung Sekro, Muhammad Biar Pruga kepada TVRI mengatakan pelaksanaan ambil atau gunting rambut adalah sunnah Rasul. Jika dilaksanakan maka mereka akan mendapat pahala, namun jika tidak dilaksanakan pun tidak mendatangkan dosa. Tradisi umat muslim Kampung Sekro ini ternyata menjadi bagian dari tradisi agama dan budaya yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Makna dari ambil rambut itu atau gunting rambut itu menurut sunnah Rasul. Jadi pelaksanaan ambil rambut atau gunting rambut itu bisa dilaksanakan pada saat Idul Fitri seperti tadi yang kita laksanakan itu, bisa dilaksanakan doa bersama di rumah hajat gunting rambut. Jadi hukumnya sunat, dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan tidak berdosa. Sesuai pantauan TVRI, pada Rabu 19 April 2023, malam usai sholat maghrib jelang Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah, dilaksanakan penarikan zakat fitrah dari umat muslim. Petugas yang melaksanakan adalah para remaja masjid yang telah dilatih untuk melaksanakan perhitungan dan penarikan zakat fitrah dari umat muslim. Pak Imam telah menunjuk para remaja yang diberi tugas untuk mengikuti diklat atau pelatihan penerima zakat fitrah dari kabupaten. Nah, mereka ini yang bertugas melaksanakan pengumpulan zakat fitrah yang dilaksanakan di masjid. Jadi masyarakat atau jemaah itu setelah mengeluarkan zakatnya, mereka langsung menuju ke masjid untuk penyerahan di sana. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke informasi lain, Saudara. Biro Otonomi Khusus Setda Papua Barat tahun 2023 fokus sosialisasi rencana induk pembangunan otonomi khusus tahun 2023 hingga 2042 yang akan dilakukan di seluruh kabupaten kota di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Otonomi Khusus Setda Papua Barat Abner Singgir sesuai dengan program pemerintah Provinsi Papua Barat yang tertuang dalam dokumen anggaran Biro Otonomi Khusus. Beberapa kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan secepatnya adalah sosialisasi rencana induk pembangunan otonomi khusus 2023-2042. Abner Singgir mengatakan saat ini DPA pada Biro Otonomi Khusus akan dibagikan kepada setiap bagian. Selanjutnya akan direncanakan untuk pembuatan jadwal. Untuk melaksanakan kegiatan prioritas dari Biro Otonomi Khusus adalah rencana induk pembangunan otonomi khusus selama 20 tahun dari 2023 hingga 2042. Dan proses sosialisasi akan dilaksanakan hingga kepada masyarakat dan dilakukan di Provinsi Papua Barat. Sebagai provinsi induk, akan melaksanakan sosialisasi di kabupaten kota di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. DPA kami terima, kemudian dalam minggu ini lagi penyiapan administrasi untuk penyerahan ke bagian-bagian untuk perencanaan buat jadwal untuk melaksanakan kegiatan. Yang merupakan prioritas dari Biro Otsus adalah kami segera mendorong untuk pelaksanaan sosialisasi launching terkait dengan rencana induk pembangunan Otsus 2023-2042. Itu menjadi pokok yang terus kami mempercepatkan itu. Kemudian nanti hal berikut terkait tetap kita lakukan sosialisasi Otsus sehingga sampai ke bawah. Itu menjadi prioritas Biro Otsus. Undang-undang kita ini kan Papua Barat juga, Papua Barat Daya masih masuk di dalam rencana Undang-Undang Nomor 2 ini, jadi kewajiban kita harus menyampaikan. Ya. Lebih lanjut disampaikan program lainnya yang tak kalah pentingnya yaitu terkait dengan rekrutmen MRP Papua Barat. Biro Otsus bersama Kesbangpol selain MRP Papua Barat juga DPRK atau DPR. Terkait Biro Otsus kerjasama dengan Kesbangpol untuk persiapan rekrutmen MRP. Itu yang panitia semen jalan dan dari Biro Otsus Pak Yumte saya aku ketua. Itu ya kita harus dorong karena kejar waktu. Itu karena paketnya nanti MRP dulu, kemudian nanti DPRK dengan DPR. Itu yang
Abner Singgir optimis melalui program dan juga kegiatan di tahun 2023 pada Biro Otonomi Khusus Abner Singgir optimis dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab di tahun 2023. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Provinsi Papua Barat siap menjadi tuan rumah pada kegiatan Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia atau Fordasi. Sebagai tuan rumah, Papua Barat akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat. Kegiatan Fordasi yang akan dilaksanakan di Papua Barat pada tahun 2023 kesiapannya terus dilakukan oleh OPD terkait, yaitu Biro Otonomi Khusus Setda Papua. Forum ini dinilai sangat penting dan perlu adanya koordinasi terkait perkembangan, tantangan, dan solusi pelaksanaan otonomi khusus atau istimewa. Selain itu juga kita harus bekerja sama antar pemerintah daerah, terutama dalam mendukung program pembangunan. Kepala Biro Otonomi Khusus Abner Singgir mengatakan kesiapan yang saat ini kita lakukan yaitu melakukan rapat dan juga koordinasi dengan kabupaten serta Kementerian Dalam Negeri untuk membahas tentang tema kegiatan dan juga waktu pelaksanaan kegiatan tersebut. Papua Barat sebagai tuan rumah atas permintaan penjabat gubernur saat menghadiri Fordasi tahun 2022 lalu yang dilaksanakan di Aceh. Yang ketiga yang segera kami lakukan rapat-rapat koordinasi antara kabupaten juga dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan forum Fordasi, forum asimetris yang melibatkan beberapa provinsi yang ada di Indonesia, yang Papua Barat sebagai ibu kota yang direncanakan nanti kita koordinasikan ke pusat dulu terkait dengan tema kegiatan dan lain-lain. Itu menjadi fokus yang segera kita lakukan. Karena di Papua Barat sebagai tuan rumah atas permintaan Pak Gubernur, PJ Gubernur, Pak Terpaus sendiri waktu kita kegiatan di Aceh. Ditambahkan, Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia merupakan program pemerintah pusat yang diselenggarakan di daerah, sehingga rapat koordinasi akan dilakukan untuk menentukan tanggal dan juga tema untuk tempat akan dilaksanakannya di Papua Barat. Jadi Fordasi ini forum asimetris itu terdiri dari yang awalnya 5, sekarang mungkin sudah jadi 9. Ya, dan pemekaran provinsi di Papua Barat bertambah, sehingga kita rencanakan paling nanti kita koordinasi dulu ke pusat. Saya belum bisa tentukan tanggal, tapi tempatnya tetap Papua Barat. Cuma tanggal dan temanya ini kan program pusat yang dilaksanakan di daerah. Ya, perlu kita koordinasi lagi dengan pusat. Untuk Fordasi tahun 2023 akan berbeda karena diikuti oleh 9 provinsi otonomi khusus atau istimewa, khusus di tanah Papua tambahan 4 provinsi yaitu Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Dewan Pimpinan Wilayah Garnita Partai Nasdem Papua Barat membagikan sebanyak 200 sembako kepada masyarakat di bulan Ramadan 1444 Hijriah 2023. Tebar kebaikan di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, DPW Garda Wanita Partai Nasdem Papua Barat membagikan paket sembako kepada masyarakat di Kota Manokwari Kamis 20 April 2023. Pembagian paket sembako oleh Ketua Garnita Nasdem Papua Barat menyasar pedagang mama-mama Papua dan pedagang kaki lima di sejumlah titik dalam Kota Manokwari. Adapun sembako yang dibagikan sebanyak 200 paket berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, susu, gula, dan kopi. Pembagian paket sembako ini sebagai wujud nyata Dewan Pimpinan Wilayah Garnita Partai Nasdem Papua Barat di bulan Ramadan, terlebih khusus bagi umat muslim yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Jumat 21 April 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.